Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana Cinta Foresta dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang. Hari ini saya akan mempresentasikan dari artikel yang saya buat dengan judul Pancasila sebagai ideologi pemersatu di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga negara. Dalam situasi di mana kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara itu mengalami krisis, kita itu harus bertanya nih, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap mempersatukan bangsa? Jawabannya ada pada Pancasila. Pancasila itu bukan sekedar simbol ya, tapi juga nilai hidup bersama yang mampu menjembatani perbedaan, lalu juga meredam konflik dan membangun kembali kepercayaan publik. Oke, melalui presentasi ini saya akan membahas bagaimana Pancasila masih relevan sebagai ideologi pemersatu, terutama saat bangsa kita menghadapi tantangan kepercayaan terhadap institusi negara. Oke, Pancasila itu bukan cuma sekedar hafalan SD ya. Pancasila itu isinya nilai-nilai yang emang nyambung banget nih sama kehidupan kita. 5 silanya bisa jadi solusi bukan jadi solusi sih, 5 sila itu emang berfungsi banget untuk pedoman bangsa. Sila pertama ngajak kita buat hidup bermoral dan gak main hakim sendiri. Lalu sila kedua itu ngajarin kita buat manusiawi, adil, dan peka sama yang lain. Selanjutnya ada sila ketiga, itu paling penting, yaitu persatuan Indonesia. Selanjutnya ada sila keempat, itu mengajarkan kita untuk bermusyawarah, gak main hakim sendiri, gak mutusin pendapat sendiri, tapi juga dengerin orang lain. Selanjutnya ada sila kelima, itu jadi pengingat bahwa keadilan harus buat semua orang, bukan cuma buat orang dalam. Disintegrasi bangsa merupakan situasi di mana suatu negara mengalami perpecahan politik, sosial, atau budaya yang mengarah pada konflik internal, kerusuhan juga, bahkan pemisahan wilayah. Kegagalan pemerintah merespon aspirasi rakyat secara efektif, buruknya komunikasi publik, kebijakan yang diskriminatif, serta korupsi yang merajalela itu bisa mempertajam ketimpangan. Dampaknya itu apa? Dampaknya bisa terjadi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat, pemerintah, dan institusi negara. Oke, sekarang ini kan banyak ya orang yang udah mulai kehilangan kepercayaan sama lembaga negara. Itu mulai dari DPR, lalu juga pengadilan, terus sampai aparat hukum. Banyak yang dinilai gak bisa diandalkan, kayak kasus korupsi, hukum yang gak adil, sampai keputusan yang ngerugiin rakyat kecil, bikin orang tuh jadi mikir, masih bisa dipercaya gak sih negara ini? Di dalam survei yang dilakukan oleh Centre for Strategies and International Students pada 13-18 Desember 2023 terkait kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Survei ini tuh menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terendah adalah DPR
meliputi 56,2% percaya, 42,8% nggak percaya, 1,0% nggak tahu atau tidak menjawab. Terlebih dengan adanya pengesahan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI melalui sidang paripurna di gedung DPR RI Jakarta hari Kamis 2025. Jika dibiarkan, maka reformasi masih dianggap gagal dan berpotensi memunculkan gelombang demonstrasi besar-besaran. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan nih untuk antisipasi menurunnya kepercayaan publik pada lembaga negara. Yang bikin krisis kepercayaan makin parah itu ya karena nilai-nilai Pancasila itu cuma dijadiin jargon, padahal yang dibutuhin rakyat itu bukan bukti nyata. Apa sih? Yalah, kita sebagai rakyat juga bisa membantu, misalnya dengan gak gampang terpancing hoax, atau aktif ikut musyawarah warga, atau sekedar ngajak orang ngobrol soal pentingnya hidup adil dan rukun. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi negara harus menjadi jembatan penghubung antara masyarakat Indonesia yang heterogen, berbagai suku, agama, adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan, serta menjadi landasan bagi terselenggaranya demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan sosial. Pancasila berperan sebagai alat pemersatu bangsa, merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kesejahteraan dan menjadi landasan keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia dalam segala hal. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila itu harus diajarkan secara menyeluruh dan terpadu pada semua jenjang pendidikan, agar masyarakat dapat memahami nih nilai-nilai Pancasila secara utuh. Sebelum saya sudahi pembahasan ini, saya mau memberikan contoh dari materi yang saya bahas, yaitu saya ambil dari contoh gerakan anti korupsi oleh masyarakat sipil ketika kepercayaan terhadap lembaga negara seperti DPR atau lembaga penegak hukum menurun akibat kasus korupsi. Masyarakat dari berbagai latar belakang kayak agama, suku, profesi bersatu dalam aksi damai menuntut transparansi dan keadilan. Meski berbeda-beda, mereka menjunjung nilai persatuan, sila ketiga kan. Lalu juga dia ambil dari sila kelima, yaitu keadilan sosial. Untuk apa? Untuk memperbaiki sistem secara kolektif tanpa kekerasan atau perpecahan. Sebagai bentuknya di tengah menurunnya kepercayaan terhadap lembaga negara, Pancasila itu bukan hadir hanya untuk sebagai dasar negara, tapi juga sebagai panduan moral dan nilai yang menyatukan kita. Kepercayaan itu bisa runtuh, tetapi selama nilai-nilai Pancasila tetap kita pegang, ya seperti keadilan, lalu juga kemanusiaan dan musyawarah,
Maka harapan untuk membangun kembali bangsa ini tuh masih terbuka, masih bisa lah. Marilah kita tanamkan nilai-nilai Pancasila untuk kehidupan kita ke depannya. Pancasila itu bukan milik masa lalu, tapi milik masa depan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan lainnya. Semoga apa yang saya bahas, saya jelaskan, kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.